duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beberapa pasti sudah kenal saya, tapi izinkan saya memperkenalkan diri supaya kita makin kenal, saya makin disayang ya. Oke, nama saya Aurel, saya merupakan psikolog klinis anak dan dewasa, dipercayakan Tuhan untuk bangun klinik tumbuh kembang di Gading Serpong. Saya juga praktek di sekolah dan beberapa klinik di Jakarta. Hampir 2 tahun lalu gitu ya, saya praktek di lapas anak, di penjara perempuan, juga di rumah sakit jiwa. Jadi beberapa cerita-cerita yang akan saya sampaikan ini gitu ya, adalah cerita-cerita yang saya temukan waktu saya ketemu sama pasien di rumah sakit jiwa, waktu saya ketemu sama anak-anak, saya ketemu sama napi di lapas gitu ya. Hari ini kita akan masuk ke Healing Movement Series khotbah di minggu yang ketiga. Saya akan bagikan tentang luka batin, bilang luka batin. Mungkin Bapak Ibu waktu dengar judul ini, ada Bapak Ibu yang merasa di antara kita bahwa mungkin saya bukan orang yang tepat mendengarkan khotbah ini. Karena rasanya saya nggak punya luka gitu ya. Karena rasanya saya bukan orang yang gak relate sama khotbahnya. Kayaknya saya gak cocok dengar khotbah ini. Mungkin kalau hati Bapak saya nangis-nangis rebah dikit sih. Tapi kalau luka batin rasanya saya tuh udah pulih gitu ya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu hari ini bukan cuma luka-luka yang besar yang bisa bikin kita terluka. Tapi luka-luka kecil yang kita alami hari demi hari mungkin. Saya nggak nuduh ya, mungkin kita ngechat orang ya, dia nggak bales chat kita, tapi dia ngepost di story. Terus kita mulai berpikir, jangan-jangan dia nggak suka sama saya gitu ya. Waktu diajak makan, kok saya nggak di-tag di grup, jangan-jangan dia nggak suka sama saya. Kita nggak terluka sih, tapi kita pikirin gitu ya, kalau ada dia kita gini, saya nggak diajak kemarin gitu ya. Kita terpikir terus gitu ya, yang akhirnya membuat kita sadar nggak sadar kita jadi terluka. So hari ini saya mau katakan khotbah hari ini izinkan Tuhan melawat kita bukan cuma soal luka-luka besar, luka masa kecil, luka yang kita ingat, tapi luka-luka kecil yang mungkin kita alami dan itu bikin pikiran kita terganggu, itu mempengaruhi perasaan kita, bahkan mungkin mempengaruhi perilaku kita. Yang hari ini mau buka hati katakan Kalau minggu lalu Pastor Gama share tentang hati Bapa, dan mungkin Bapak Ibu di sini sudah sangat dilawat Tuhan gitu ya, sudah memutuskan untuk melepaskan pengampunan buat orang tua kita. Hari ini saya perlu kasih tahu apa bedanya sesi hati Bapa dan sesi luka batin. Aurel, apakah kalau minggu lalu saya sudah dilawat Tuhan gitu ya, saya sudah pulih dari luka hati Bapa saya gitu ya, apakah hari ini saya juga masih bisa menyimpan luka batin? Jawabannya masih bisa. Karena luka bukan hanya dari keluarga. Bisa jadi kita punya luka dari orang-orang terdekat kita, dari teman kita, dari saudara kita. Karena kita semua berinteraksi sama orang lain setiap hari. Karena kita ketemu orang tiap hari. Karena kanan kiri Bapak Ibu ini masih bisa nyakitin. Colek, lihat dia senyum-senyum dikit. Nah ya, hari ini saya mau bilang kita semua punya potensi dilukai. Karena kita ketemu sama orang setiap hari, karena kita berinteraksi sama orang setiap hari, jadi setiap kita punya potensi dilukai. So hari ini, saya mau kita sama-sama belajar, lalu apa yang harus kita lakukan kalau saya ngerasa kayaknya ada sih luka yang masih menyentil hati saya gitu ya. Boleh di next PPT-nya. Pertama-tama kita sama-sama tahu dulu apa definisi luka batin. Luka batin itu adalah cedera emosional atau psikologis yang muncul akibat pengalaman negatif, karena pasti ya apa yang kita alami itu nggak selalu positif. Jadi terkait pengalaman negatif atau menyakitkan yang terjadi di masa lalu. Kemarin masa lalu nggak Bapak Ibu? Masa lalu. Nggak usah nunggu waktu kecil gitu ya. Inner child gitu ya, kalau kata anak muda sekarang. Nggak usah nunggu inner child, trauma masa kecil. Tapi ketika itu terjadi di masa lalu dan itu membawa pengalaman negatif, ini buat luka buat hati kita. Luka ini tidak terlihat secara fisik, tapi sangat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi nggak kelihatan, jadi nggak ada orang yang terluka batin tuh kelihatan gitu ya. Kalau luka fisik kan bonyoknya kelihatan ya, kalau luka batin tuh nggak kelihatan. Tapi yang bahayanya dia mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku.
Jadi kita terus mikirin itu, lama-lama hati kita dongkol, lama-lama perilaku kita jadi nyebelin. Kita terus mikirin hal-hal gak baik, perasaannya jadi gak baik, perilakunya jadi gak baik. Makanya saya bilang ini jadi bahaya karena tidak terlihat tapi mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. So hal paling pertama buat saya yang harus kita lakukan supaya atau hal yang paling pertama pasti saya lakukan ke klien-klien yang kira-kira terluka. Hal paling pertama adalah dia harus tahu kalau dirinya sakit. Tapi hari ini saya mau ngomong gini, waktu saya khotbah ini tempat depan Bapak Ibu, itu bukan berarti saya mau ngungkit-ngungkit masa lalu kita. Saya bukan berarti mau ngungkit luka lama, ibaratnya aduh Rel ini udah kering, saya bahas-bahas lagi gitu ya. Saya bikin Bapak Ibu terluka lagi, teringat-ingat lagi, bukan. Tapi saya mau ngatakan gini, your past is not your future, masa lalu kita bukan masa depan kita. Tapi your past can drive your future. Masa lalu kita itu bukan masa depan kita, tapi apa yang terjadi di masa lalu itu mempengaruhi masa depan kita. Bagaimana kita memberikan respon terhadap masa lalu kita, itu mempengaruhi masa depan kita. Jadi hari ini saya bukan mau ngungkit-ngungkit masa lalu Bapak Ibu, saya bukan mau ngungkit orang yang udah lama, saya bukan mau ngungkit luka yang udah kering, tapi hari ini kita harus pastikan kita harus bebas, kita harus pulih, karena apa yang terjadi di masa lalu, itu pasti menentukan masa depan kita. So pastikan apa yang terjadi di masa lalu itu beres hari ini. Amin. Saya punya pertanyaan buat Bapak Ibu ya. Kalau, klik lagi. Kalau anak kecil gitu ya, belajar jalan jatuh, belajar naik sepeda jatuh, terus terluka, apa hal pertama yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan lukanya? Setuju nggak hal pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan lukanya? Jadi kalau dia jatuh, terus kita tutup, kita kekep pakai hand sanitizer gitu ya, dia nggak akan sembuh. Kemungkinan bonyok, bau, infeksi, luka kecil ditutup lama-lama jadi infeksi. Tapi setuju nggak sama saya, hal paling pertama yang harus kita lakukan ketika ada orang jatuh, ketika anak kita jatuh, itu adalah membersihkan lukanya. Jadi dia harus mau nih, ditotol-totol pakai alkohol gitu ya, dibersihkan lukanya, barulah dikasih betadine, barulah ditutup hand sanitizer gitu ya. Hal paling pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan lukanya. Sehari ini saya mau bilang gini, luka kecil pun kalau dia nggak diberesin, lama-lama akan biru, lembab, borok, infeksi. Jadi hal paling pertama yang harus dilakukan, itu harus diatasi. Anak ini harus ngaku, si anak yang jatuh ini, dia harus ngaku, dia jatuh, dia sakit, dan mengizinkan lukanya dibersihkan. Jadi hal paling pertama yang paling penting, supaya gimana caranya kita sembuh dari luka batin kita, adalah kita mau tahu kita sakit. Kita harus akui kita jatuh, kita harus akui kita terluka. Baru-baru ini, awal bulan lalu, saya tuh masuk rumah sakit Bapak Ibu ceritanya. Jadi pulang pelayanan sama Kogama, dari Belitung, lalu 1 minggu 2 minggu kemudian tuh saya ngedrop jatuh masuk rumah sakit. Jadi udah 4 hari demam, lalu hari kelimanya demamnya turun, tapi tiba-tiba muncul ruam, jadi merah sebadan badan. Karena saya takut itu DBD, saya langsung ke UGD untuk cek darah gitulah. Akhirnya disuruh bed rest, disuruh opnam. Hari Senin saya masuk, langsung cek darah gitu ya, cek darah dan hasilnya itu keluar malamnya. Katanya ternyata dia negatif DBD, jadi tidak DBD, tapi ada infeksi virus. Nah, saya kan punya papa rohani yang sangat peduli sama saya ya di sini. Oh Michael kan, dia datanglah Selasa pagi-pagi benar dia datang ya. Bapak Ibu tahu begitu dia buka pintu rumah sakit, hal pertama yang dia tanyakan sama saya adalah apa? Infeksi virus apa, kata dia gitu ya. Saya inget banget dia datang sama Tante Reni, dia bawa buah gitu, begitu duduk dia sama begini. Jadi infeksi virus apa, kata dia gitu. Terus saya bilang nggak tahu Om, pokoknya kata dokter infeksi virus bukan DBD gitu ya. Mana saya coba lihat, jadi dari malam tuh Om Michael ini kan agak esket ya, sarjana kedokteran dikit ya. Jadi dia tahu lah ya gitu ya dokter-dokter itu. Dia udah baca reportnya, terus dia bilang, kamu ini bukan DB loh, wah gitu ya. Dia udah sibuk lah ya gitu ya. Karena Om Michael ini kan agak stereo ya Bapak Ibu ya. Jadi Om Michael itu bahasa cintanya, kalau kata dia, stereo dikit ya. Jadi di rumah sakit itu, dia gak marah, tapi agak stereo. Jadi gini, jadi sakit apa? Lalu dia nanya-nanya kan, dia bilang,
kamu itu bukan DB ya, saya juga curiga nih sakit apa gitu-gitu ya. Terus dia teringatlah saya baru pulang dari Belitung. Kamu gak dicek tipes? Kata dia gitu. Enggak om, saya gak tahu. Kan saya pasrah-pasrah aja yang namanya orang udah sakit gitu ya. Gak tahu om. Harusnya cek tipes, kalau udah masuk tuh cek semua. Cek malaria, cek tipes, dia wah semuanya mau dicek sama dia. Jangan-jangan malaria gitu ya. Apa jangan-jangan tipes? Suruh dokter cek semua, kata dia gitu. Saya bilang, tapi kan saya gak tahu om, saya mah nurut aja gitu ya. Panggil susternya. Wah keren kan si esket ini ya. Dia panggil susternya. Saya pencet gitu ya. Susternya datang gak kan? Gimana pak, bu gini-gini. Si suster itu datang ya, membawa seonggok surat ya, isinya hasil tes darah saya. Om Michael dengan gagap gini, kamu ada cek, dia nagih ke susternya. Ini kan dia ngeluh pusing nih. Jadi dari awal saya masuk tuh saya ngeluh pusing. Ini kan ngeluh pusing, kamu ada cek tipes gak? Terus, enggak pak, belum gini. Cek tipesnya, asik, dia supervisor. Terus dia ngomong lagi, kamu ada cek malaria gak? Katanya, dia ngomong ke suster itu. Enggak, malaria itu, susternya bilang, Pak malaria itu ada di Indonesia bagian timur. Terus Om Michael ngomong, dia ini baru pelayanan di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung banyak malaria, coba kamu cek. Karena dia pusing terus, jangan-jangan malaria tropicana lah, kata si Om Michael gitu. Terus susternya ngomong gini, Pak malaria itu ada di Indonesia Timur, di Bangka Belitung gak ada malaria. Om Michael bilang, saya dari Bangka Belitung, di Bangka Belitung banyak malaria. Susternya ngomong, Pak saya dari Belitung, di Belitung gak ada malaria. Jadi ternyata si suster itu orang Belitung, si Muhammad Michael, mereka bersaing. Akhirnya ngomong gini, Belitungnya di mana? Kata Om Michael gitu ya. Tapi akhirnya yang saya mau ngomongin gini Bapak Ibu, sampai 6 hari saya di rumah sakit, keluhan saya cuma satu, kepala saya pusing. Bahkan di hari ke-7 saya keluar dari rumah sakit, saya cuma ngomong, kepala saya pusing. Sampai Om Michael ngomong gini, enggak bener ini. Ada satu kalimat Om Michael yang menurut saya gong gitu ya. Dia ngomong gini, kalau infeksi virus itu, kalau ketahuan virusnya apa, dia urus virusnya, besok kamu sembuh. Tapi masalahnya si dokter itu enggak tahu virusnya apa. Jadi saya berlarut-larut di rumah sakit, dikit-dikit paracetamol, karena keluhan saya cuma pusing Bapak Ibu. Sampai saya keluar, saya tetap pusing ya. Saya nggak tahu virusnya apa gitu. Sampai detik ini saya khotbah, saya juga nggak tahu virusnya apa. Tapi saya mau ngomong gini, kalau virusnya diketahui, 2-3 hari sembuh, kalau Michael gitu. Setuju nggak kalau kita tahu sumber lukanya apa, itu mempercepat kesembuhannya. Karena yang diatasi itu bukan cuma gejalanya, tapi akarnya. Yang dokter itu atasi, itu cuma sakit kepalanya saya. Jadi saya cuma minum Panadol, paracetamol, Sanmol, wah semua paracetamol saya cobain gitu ya. Untuk menghilangkan sakit kepala ini. Tapi saya mau katakan gini, kalau itu akarnya diketahui, dia akan lepas. Dia akan selesai, dia akan beres urusannya. Saya nggak usah semingguan di rumah sakit. Tapi ketika akarnya nggak diatasi, cuma gejala-gejalanya yang diatasi, jadi nggak beres-beres. Jangan-jangan hari ini marah kita, kesel kita, bad mood kita, perasaan gak baik kita, itu cuma gejalanya. Karena akarnya nggak lagi kita atasi. Karena sumbernya belum kita atasi. Bahkan jangan-jangan selama ini kita nggak sadar kalau kita orang-orang yang terluka. Jangan-jangan kita selama ini enggak, I'm doing fine, saya baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Kita nggak sadar kalau kita tuh terluka. Next. Nah, jadi hari ini saya akan ceritakan ke Bapak Ibu sumber-sumber luka batin itu apa aja. Ada 10 gitu ya kira-kira, ini yang mungkin major tapi pasti masih ada selain ini. Yang sering saya temui di klien-klien saya gitu ya. Waktu saya cerita ini coba Bapak Ibu cek, apakah saya pernah mengalami ini yang akhirnya membuat saya sampai sekarang hidup dengan luka ini. Yang pertama itu sumber luka batin adalah penolakan. Saya punya klien yang memilih jadi lesbian karena sering ditolak sama cowok. Dia pelayanan di gereja, dia hidupnya baik gitu ya. Tapi klien ini memilih menjadi lesbian karena ngerasa semua cowok sama aja, ditolak sama semua cowok. Yang kedua ada pengabaian emosional atau fisik. Mungkin kita terluka sama saudara kita, mungkin setiap kita main ke rumah saudara kita selalu ngerasa nggak dianggap. Waktu kita main ke rumah saudara kita rasanya kita dikecilkan karena tingkat ekonomi kita nggak lebih bagus dari mereka, karena standar mereka nggak lebih bagus, standar mereka terlalu tinggi buat kita. Saya mau bilang mungkin kita mengalami ya luka penolakan, luka pengabaian emosional atau fisik.
pelecehan, ini jelas ya kalau pelecehan verbal. Saya ketemu sama klien-klien di sekolah yang dibully gitu ya. Sebenarnya anaknya baik-baik aja gitu. Saya tuh praktek di sekolah, sebetulnya sekolah biasa tapi ada anak-anak inklusi di dalamnya. Jadi ada anak-anak kebutuhan khusus, di setiap kelas tuh pasti ada anak-anak kebutuhan khusus. Bapak Ibu tahu yang dibully itu bukan yang kebutuhan khusus, tapi yang normal. Yang jadi klien saya itu bukan yang kebutuhan khusus, tapi yang normal. Kenapa? Karena mereka dibully sama yang kebutuhan khusus gitu ya. Jadi artinya klien-klien tuh banyak dibully gitu ya, yang akhirnya bikin mereka takut ke sekolah, mereka nggak mau ke sekolah, mereka takut ke sekolah. Mungkin kita pernah dengar pelecehan verbal nih ya, mungkin kita pernah dengar papa mama kita ngomong sesuatu yang nggak baik gitu ya, yang sampai hari ini kita masih ingat, anak nggak berharga, anak nggak tahu diri gitu ya, anak haram. Kita mungkin sering dengar waktu papa mama kita marah, mereka ngomong sesuatu dan terus itu teringat sama kita sampai hari ini. Pelecehan fisik, mungkin kita pernah dipukul sama orang tua yang akhirnya membuat kita terbiasa sama pukulan. Saya punya klien usia 36-35 begitu, dia terbiasa waktu dari kecil tuh dipukulin sama papa mamanya. Jadi sekarang suaminya pukulin dia, buat dia itu hal yang normal, karena itu tanda sayang. Karena waktu dari kecil itu sering dipukul sama papa mamanya. Jadi waktu besar ketika suaminya pukul buat dia ya wajar, orang toh dulu papa mama saya pukul saya, jadi ya normal, pukul itu tanda sayang. Tapi ternyata hal itu meninggalkan luka, mempengaruhi masa depannya. Apa iya seseorang yang menikah, apa iya seseorang yang berkeluarga, itu betul bahagia ketika dipukul. Itu kan berarti ada yang salah gitu ya Bapak Ibu. Pelecehan seksual. Saya punya klien yang 23-24 umurnya, sampai hari ini kecanduan masturbasi, pelayanan di gereja, wah hidupnya baik gitu ya. Tapi dia kecanduan masturbasi karena pernah dilecehkan sama omnya di depan papanya. Jadi papanya menonton dia dilecehkan sama omnya, tapi papanya nggak melakukan apa-apa. Jadi sebenarnya ada terluka sama papa, terluka sama om, dan akhirnya sekarang dia hidup terus-menerus harus melakukan masturbasi. Karena ada luka tadi yang nggak selesai. Kekerasan. Di rumah sakit ini kekerasan ini banyak saya temukan di klien-klien di rumah sakit jiwa begitu ya. Saya punya klien yang halusinasinya tuh bapak-bapak gendut, pakai suspender, kalau Bapak Ibu tahu suspender, sama pakai ban pinggang. Dia selalu ngerasa setiap kali masuk ke ruangan tuh selalu ruangan itu sempit sama bapak-bapak gendut gitu. Ternyata dia selalu merasa ada banyak bapak-bapak gendut gitu. Ternyata bapak-bapak gendut itu adalah papanya dia yang sering pukulin dia. Setiap ketemu saya mukanya bonyok, biru gitu ya, selalu habis badannya. Setiap terus-menerus, hari ini sembuh. 2 minggu dirawat sembuh, 3 minggu lagi datang lagi ke rumah sakit jiwa, selalu seperti itu. Ada pola yang berulang-ulang terjadi gitu ya. Papanya udah gak mukulin dia, tapi dulu memorinya itu masih ada. Badannya masih nyimpen memorinya, hatinya masih nyimpen rasa sakitnya. Jadi apa yang terjadi hari ini itu karena bekas luka di masa lalunya. Ada juga klien bipolar, jadi dia punya moodnya ganda begitu. Dia suka keliling-keliling gitu ya, dia suka bagi-bagi makanan ke orang-orang di jalan. Karena dulu pernah disiksa gak dikasih makan sama mamanya. Jadi artinya apa yang terjadi hari ini itu selalu bawa dampak gitu ya dari masa lalunya dia. Masa lalunya, pelecehan yang dialamin, kekerasan yang dialamin, itu akhirnya pengaruh sampai hari ini. Lalu sumber luka batin yang keempat ada pengkhianatan. Mungkin kita pernah dikatain dihianatin sama teman bisnis. Ini mungkin hal kecil gitu ya. Hal kecil yang dampaknya besar buat kita. Bukan luka-luka cuma yang serem gitu sumber-sumber lukanya. Tapi mungkin kita pernah bisnis sama teman kita, sama saudara kita, tapi kita dilukai. Yang buat kita sampai hari ini akhirnya nggak percaya sama orang. Yang buat kita akhirnya hari ini sensitif soal uang. Karena kita pernah dihianatin soal uang. Entah karena pernah dihianatin jadi bikin kita gak percaya sama orang lain, bikin kita gak percaya sama keluarga kita, bikin kita gak percaya sama kesempatan-kesempatan yang baru. Kehilangan orang yang dikasihi, bukan cuma kehilangan karena kematian, tapi banyak klien yang kehilangan putus cinta, pacaran udah lama, lalu putus, lalu akhirnya memilih tidak menikah lagi. Tidak mau berhubungan lagi sama orang, karena ngerasa semua laki-laki, semua perempuan sama aja. Jadi terluka karena ada kehilangan orang yang dikasihi. Kegagalan atau rasa tidak berharga, ini jelas ya Bapak Ibu. Ada orang yang mungkin
orang terdekat kita selalu bilang kita nggak berharga, lalu ada rasa bersalah atau trauma masa lalu, ucapan negatif yang melukai, labeling, kutukan, verbal yang mungkin kita pernah dengar, yang terus-menerus kita pikirin. Lalu ada kecanduan atau pelarian dari masalah. Jadi banyak klien-klien tuh yang sebenarnya papa mama di rumah nggak akur gitu ya, suami nggak bisa kasih sayang gitu ya. Akhirnya larinya keluar, cari perhatian di luar. Pola luka antar generasi ini mirip sama hati Bapak. Karena kita pernah dilukai, jadi kita bawa generasi di bawah kita untuk melakukan merasakan luka yang sama kayak kita. Pola luka antar generasi atau luka batin turunan tuh ini maksudnya. Ya dulu mama juga dipukul, sekarang wajar kalau kamu dipukul. Ya dulu saya juga dipukul sama papa saya, jadi wajar kalau sekarang saya dipukul sama suami saya. Ya wajar kalau sekarang saya disakiti, orang dari dulu saya disakiti. Jadi ada pola luka antar generasi. Nah kalau kita udah tahu nih ya dari yang saya sebut-sebut tadi, rasanya ada satu rasanya ada satu atau dua yang saya rasakan gitu ya, yang saya pernah alami. Ini sekarang saya mau bahas ciri-ciri orang yang mengalami luka batin. Yang pertama mudah tersinggung, dikit-dikit marah gitu ya, dikit-dikit tersinggung. Ada orang yang kalau kelupaan di tag di grup atau fotonya senyumnya mengsong, terus tetap di post, dia terluka. Karena dibilangnya nggak peduli sama saya, nggak diajak gitu ya. Dengar baik ibu-ibu ya, kalau fotomu mengsong temenmu nggak lihat, bukan dia mau bikin kamu sakit ya. Lalu ada sulit percaya sama orang lain. Orang baik dikit salah, orang nggak baik salah, menarik diri, diajak kemana-mana nggak mau, ikut FC nggak mau, FC Connect nggak mau, Family Day nggak mau gitu ya, nggak mau ikut apapun. Tapi kalau nggak diajak, dibilangnya nggak disayang. Takut kehilangan info kalau nggak dikabarin di grup. Mengalami merasa tidak berharga, merasa nggak layak. Perilaku menyimpang sebagai pelarian, itu yang tadi saya bilang ya. Jadi ada perilaku-perilaku yang sebetulnya akibat dari luka batinnya. Sulit memaafkan atau menyimpan kepahitan. Mengalami depresi atau kecemasan. Kalian datang konseling itu bahkan ada klien-klien datang konseling karena masalahnya itu soal kecemasan itu ya. Bahkan waktu datang konseling gak bisa ngomong. Jadi bayangin saya 1 jam berhadapan dengan orang yang tidak bisa ngomong. Jadi dia cuma gitu ya. Jadi saya bantu relaksasi dulu baru bisa ngomong. Karena terlalu banyak emosinya. Untuk diceritakan tuh terlalu banyak lukanya. Lalu ada overthinking. Overthinking ini sering ya. Jadi diajak pergi keluar katanya takut ketabrak truk. Gak bisa parkir mobil di pinggir jalan. Jadi gak bisa diajak makan kaki 5. Takut mobilnya dibaretin sama orang. Ada klien-klien seperti itu. Susah tidur atau insomnia. Bapak Ibu tahu nggak kalau 9, ini saya udah cari datanya gitu ya. 94% orang yang insomnia, 94%. Itu bukan karena insomnia murni atau penyakit medis murni. Tapi 94% orang yang insomnia itu karena overthinking. Karena kecemasan, karena depresi, karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan 6% diantaranya itu murni insomnia ya, sisanya tuh karena simpen luka batin, karena ada kebutuhan emosional tidak terpenuhi. Lalu merasa hampa, kehilangan arah hidup, gak punya tujuan hidup. Kalau ditanya mau jadi apa, rasanya hidupnya udah gak berguna, mending mati aja, masa depannya gak ada. Dan yang terakhir akhirnya orang-orang yang mengalami luka batin sulit menerima kasih Tuhan atau orang lain. Bawaannya curigaan terus sama orang. Diajak pergi, dibilang nanti disuruh bayarin gitu ya. Curigaan mulu, orang mau traktir dia dibilang ada maunya nih, mau ngajakin saya asuransi, jangan-jangan gitu ya. Ada aja sensitifnya gitu ya. Nah kabar baiknya buat Bapak Ibu, saya punya obatnya. Saya punya, salep ampuni ya. Jadi cara pakainya adalah oles 70 kali 7, juga ada menghilangkan semua bekas luka batin. Ada saran penyajiannya ya. Konsultasikan ke hamba Tuhan jika belum sembuh setelah pemakaian ya. Ini salep yang paling manjur Bapak Ibu ya. Salep ampuni. Dioles 70 kali 7. Nah, kalau salepnya enggak ampuh, saya punya pil yang lebih ampuh. Pil ngampunin ya. Jadi sama, pil keras ngampunin, cara minumnya 70 kali 7 kali. Obat luka batin, kekecewaan, trauma, sakit hati, patah hati, kepahitan, efek sampingnya hidup bahagia menerima berkat Tuhan. Yang mau check out pilnya boleh check out pilnya bilang, bilang amin. Iya nih saya juga nanti check outnya di sini ya Bapak Ibu ya. Dan ada salep ampuni dan pil keras ngampunin. Bapak Ibu caranya sama,
70 kali 7 ngampuninnya. Setuju gak dari ini hal yang paling penting? Kalau kita tahu kita disakiti, kalau kita merasa kita adalah orang yang punya luka, hal yang paling penting kita tahu adalah ini jadi pilihan kita untuk mengampuni. Ini jadi pilihan kita untuk pakai salepnya, ini jadi pilihan kita untuk minum obatnya. Sepenuhnya mau disembuhin atau enggak, itu jadi pilihan kita. Saya kan juga punya mama yang stereo ya, selain bapak rohani saya stereo ya. Nah, ini saya mau cerita nih soal mama saya yang stereo. Di mana dia? Nah, itu dia ya. Saya punya mama yang juga stereo. Nah, ya jadi gini. Saya itu suka banget makan pedas ya. Suka banget makan pedas. Dan setiap kali saya mengeluh sakit perut, entah sakit perutnya karena apapun, mama saya akan bilang gara-gara saya makan pedas. Dan ada satu tindakan yang dia lakukan setiap kali saya bilang saya sakit perut. Waktu dulu, sekarang udah enggak ya. Malu soalnya. Dia akan buka perut saya, dia akan unyeng-unyeng perut saya pakai minyak kapak. Sambil diunyeng-unyeng pakai minyak kapak, dia akan mulai mengomeli saya bilang gini, kamu makan pedas terus lagian, wah itu harus diomelin ya, saya diomelin terus. Gitu ya. Tapi kadang-kadang, ini saya juga bingung sama tangan mama saya. Saya gak minum obat, tapi setelah diunyeng-unyeng perutnya itu pakai minyak kapak, saya rasa sembuh Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang tuh belum minum obat, cuma mengaku kepada mama, perut Cici sakit. Lalu dia unyeng-unyeng perut, sekarang udah enggak ya Bapak Ibu, jangan dibayangkan. Sekarang udah enggak gitu ya. Dia unyeng-unyeng perut dengan minyak kapak. Sambil diomelin dikit, kamu kebanyakan makan pedas. Kemarin saya lihat kamu semua, wah itu ya dia akan ngomong saya makan pedas terus. Tapi setiap kali diunyeng-unyeng dengan minyak kapak itu, saya sembuh. Cuma yang jadi masalah buat saya, bukan sakit, cuma sakit perutnya. Tapi diomelin sama mama, itu masalah buat hidup saya. Tapi setuju gak waktu saya mengaku sama mama, kalau saya sakit perut, lalu dia selesaikan sakit perut itu, akhirnya saya bisa maksimal lagi kerjanya. Akhirnya saya bisa maksimal lagi aktivitasnya. Tapi nyaman gak ngaku ke mama? Enggak. Besok dia akan masak tanpa cabai. Dan saya akan mulai mencuri-curi cabai rawit. Kan lucu ya kayak gitu ya. Maksudnya artinya ini adalah cara yang paling tidak nyaman. Mengeluh kepada mama. Tapi setuju gak itu adalah cara supaya saya sembuh? Kalau saya terus-menerus ngotot, gak mau disembuhin dan ditolong, akhirnya udah kesakitan aja terus, jadi gak maksimal. I'm doing fine, gak apa-apa, tahan dikit gitu ya. Tapi terus akhirnya jadi gak maksimal. Banyaknya hal yang akhirnya terhambat, cuma karena gak mau ngaku sama mama. Sama gak kayak kita hari-hari ini? Mungkin kita udah lama hidup dengan luka ini, dan bilang oh gak apa-apa, I'm doing fine, saya baik-baik aja, gak apa-apa kok. Kita terus berusaha tegar, kita terus berusaha jadi orang yang paling kuat, kita terus berusaha sembunyikan luka itu. Padahal kita sangat terluka dan kita terus terpikir, kita terus kepikiran, perasaan kita terganggu, pikiran kita terganggu, kita terus ngerasain luka itu. Sesimpel karena kita gak mau ngaku, kita gak mau bawa hati kita yang hancur sama Tuhan. Kita gak mau akui kalau kita memang terluka. Nyaman gak waktu kita ngakuin? Gak nyaman. Takut gak? Takut. Malu gak? Malu. Tapi ketika itu diselesaikan, kita akan jadi maksimal, amin. Klik, apa akibatnya kalau luka ini gak sembuh? Yang pertama, kehidupan rohani terhambat. Gak ada personal experience sama Tuhan, ini ayatnya kecil sekali ya. Kita baca di Mazmur 66 ayat 18 ngomong gini, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Saya percaya gini, orang-orang yang terluka, orang-orang yang punya sakit hati, percaya sama saya hatinya tuh pahit. Percaya sama saya hatinya itu gak benar. Percaya sama saya hatinya tuh jahat. Dan Alkitab jelas keras ngomong, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jangan-jangan. Selama ini kita gak bisa ngerasain personal experience sama Tuhan, pengalaman pribadi yang mendalam sama Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita susah dengar Tuhan, karena di dalam hati kita masih ada akar pahit. Jangan-jangan ada hal yang belum beres, yang hari ini buat kita sulit ngalamin Tuhan, sulit dengar suaranya Tuhan. Karena kenapa? Karena di hati kita masih ada niat jahat. Karena di hati kita masih ada luka. Dan kita terus-menerus jadi orang yang sok kuat. Seolah-olah bisa ngatasin sendiri. Dan Tuhan bilang dia tidak mau mendengar. Sama kayak waktu kita simpen sampah.
itu kan akan jadi terhambat ya. Jangan-jangan Tuhan gak mau dengar kita karena kita masih punya niat jahat. Yang kedua, tidak menerima pengampunan dari Tuhan. Ini ayat Alkitab jelas bilang, ini saya gak mengada-ngada ya Bapak Ibu. Alkitab jelas bilang, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahan kamu. Ayatnya keras ngomong, kalau kamu gak ampunin orang kamu, teman-teman kamu, kalau kamu gak selesaikan lukamu, kalau kamu gak bereskan lukanya, Tuhan bahkan gak ampunin kita, dan itu keras sekali. Tuhan gak ampunin ketika kita gak bisa ngampunin. Ukuran yang kita pakai akan dipakaikan Tuhan untuk kehidupan kita. Ini jelas jadi pilihan kita, mau ampuni apa enggak. Setuju enggak? Dari sini kita tahu kalau ini jelas pilihan kita, ini respon kita mau ampuni apa enggak. Yang terakhir, kepahitan mencemari kehidupan. Ketika kita masih pahit, selain kita nggak maksimal, tadi saya bilang kalau saya nggak ngaku ke mama saya nggak akan maksimal gitu ya. Yang kedua adalah orang-orang terdekat kita akan ngerasain baunya. Orang-orang terdekat kita akan ngerasain pahitnya. Waktu kita simpen sampah, percaya orang lain akan cium baunya. Waktu kita terus-menerus simpan sampah, orang terdekat kita akan cium baunya. Jadi bisa jadi kalau kita lihat anak istri kita nggak bahagia, jangan-jangan karena ada sampah yang masih kita bawa. Kalau kita lihat mama papa kita kurang bahagia, jangan-jangan kita yang selama ini deket sama mereka, kita simpen sampah. Jadi kepahitan mencemari kehidupan, artinya apa yang kita bawa, kalau kita terus-menerus simpen sampah, orang lain akan rasain. Saya boleh undang pemain musik maju ke depan. Jadi kalau langkah-langkah dipulihkan itu apa? Yang pertama kita udah belajar sama-sama tadi mengetahui luka batin. Sumbernya apa, ciri-cirinya apa, orang yang ngerasain luka batin itu kayak apa. Yang kedua, sadar dan mau disembuhkan. Bagi saya percuma kalau kita cuma tahu, rasanya saya punya luka tapi yang ini jangan disentuh dulu dong. Yang ini Tuhan jangan ikut campur dulu. Saya masih kuat ngadepin ya. Saya orang yang kuat kok, masa saya terluka. Saya mau ngomong, kamu gak akan bisa disembuhkan karena gak sadar dan mau disembuhkan. Dan yang terakhir, melepaskan pengampunan. Saya mau ngomong gini Bapak Ibu, saya percaya gitu ya. Bapak Ibu pasti pernah dengar khotbah luka batin sebelum ini. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar orang gitu ya, pembicara pendeta khotbah yang bahannya lebih bagus daripada ini. Yang nyentuh hati Bapak Ibu lebih bagus daripada ini. Tapi saya mau ngomong gini, percuma kok kita tahu semuanya, kita tahu teorinya, kita tahu polanya, kita tahu langkah-langkahnya, kita tahu kita terluka. Kalau hari ini kita tidak memutuskan untuk mengampuni, akan jadi sama aja kok. Hari ini yang membedakan adalah, boleh nggak ibadah hari ini jadi beda karena responnya berbeda, karena pilihannya berbeda. Hari ini kita mau proses lukanya. Saya ngomong gini, susah nggak? Susahnya minta ampun pasti susahnya. Tapi bagi saya, pengampunan yang sempurna itu, waktu kita sendiri nggak punya alasan untuk mengampuni. Dengar baik, saya ulangin ya. Pengampunan yang sempurna itu, waktu kita nggak lagi punya alasan untuk mengampuni. Kalau kita cari alasannya, kita nggak akan menemukan alasan yang sesuai kenapa kita harus mengampuni orang yang lukai kita. Kita mungkin nggak punya alasan kenapa harus mengampuni dia. Hari ini saya jelas ngomong gini, Bapak Ibu stop mencari alasannya, karena mungkin nggak ada alasannya untuk mengampuni dia. Dia nggak pernah minta maaf, dia tidak pernah berubah, tapi pengampunan yang sempurna itu bukan waktu kita punya alasan untuk mengampuni, tapi even sekalipun, walaupun kita nggak punya alasan mengampuni, kita tetap mengampuni, itu baru pengampunan yang sempurna. Ayat yang terakhir ngomong gini, Matius 18 ayat 27 bilang, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi ini pilihan, karena belas kasihan. Nggak ada lagi alasan mengampuni. Jadi stop, berhenti mencari alasan untuk mengampuni. Karena jangan-jangan nggak ada. Nggak akan ada alasannya yang tepat untuk mengampuni. Tapi kenapa kita mengampuni? Karena kita mau mengampuni dengan sempurna. Even dia nggak pernah minta maaf. Even papa mama kita nggak pernah minta maaf. Even saudara kita nggak pernah minta maaf. Even teman kita yang ngehianatin kita nggak pernah minta maaf. Even anak-anak kita nggak pernah minta maaf. Kita mau ampuni karena itu pengampunan yang sempurna. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Sementara saya mau ajak kita sama-sama nonton video. Sebelum nonton video kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini sentuh hati kami ya Tuhan, bantu kami. Tuhan ini susah banget ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau Allah yang bekerja dan melihat hati kami.
Tuhan, sebentar kami mau menonton video, Tuhan bicara lewat video ini, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, supaya sungguh Tuhan kami boleh belajar di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman multimedia boleh nyalakan videonya. Jadi ini ada seorang anak yang datang jenguk bapaknya di penjara. Waktu jenguk bapaknya, anak ini ngomong, "Kamu tinggalin saya." "Kamu tolak saya." "Kamu benci saya." "Kamu bersetubuh dengan pacar saya." "Kamu ambil kepercayaan saya." "Kamu bunuh mama." "Kamu ambil semuanya dari saya." Papa ambil kepercayaan, Papa ambil kepercayaan, Papa ambil kasih, Papa ambil damai sejahtera saya, Papa ambil semuanya dari saya. Terus di akhirnya anaknya nulis lagi pesan buat papanya. Dia tulis, "Papa, saya ampuni Papa. Saya maafin Papa." Yuk mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Saya boleh undang WL Singer maju ke depan. Mari Bapak Ibu tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Satu hal yang saya tahu pasti hari ini, Yesus hadir di sini dan Dia mau jamah setiap kita. Bukan tentang khotbah yang baik, bukan tentang materinya, bukan tentang pesan yang mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar. Tapi ini saya mau bilang hari ini izinkan Tuhan jamah setiap kita. Izinkan Tuhan balut luka hati kita. Izinkan Tuhan peluk kita satu-satu di tempat ini. Baik, mari rasakan lirik demi liriknya. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan.
bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kamu nyatakan dari hatimu. Sungguh indah Kau. Saya undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari izinkan Tuhan peluk kita satu persatu pagi hari ini. Tuhan jamah setiap kami. Tuhan susah Tuhan. Tuhan susah Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu hari ini, Kau Allah yang akan peluk setiap kami ya Tuhan. So come on, izinkan Tuhan bekerja siang hari ini. Yo izinkan Tuhan, mari buka hatimu. Hari ini Tuhan mau bereskan luka Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu izinkan bawa lukanya di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu izinkan bawa hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tuhan rasanya mau mati ya Tuhan. Rasanya sakit ya Tuhan. Rasanya benci ya Tuhan. Hari ini aku bawa hatiku yang hancur di hadapan Tuhan. Hari ini aku bawa lukanya di hadapan Tuhan. Kamu izinkan Tuhan buka hatimu. Hiburan bagi setiap hati yang terluka. Come on sing. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Mari saat ini taruh tangan kananmu di dada. Mari angkat tangan kirimu. Tuhan, hari ini aku berdoa ya Tuhan. Biar Tuhan jamah setiap hati. Hari ini Tuhan peluk setiap hati. Hari ini Tuhan kuatkan setiap hati. Hari ini Tuhan balut setiap hati. Bapak Ibu yang hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan aku butuh Tuhan. Tuhan ini susah banget ya Tuhan. Tuhan rasanya sakit banget ya Tuhan. Tuhan aku terus-menerus kepikiran ini ya Tuhan. Tuhan aku terus-menerus gak bisa lepas dari ini ya Tuhan. Tapi hari ini aku mau bawa hati yang hancur di hadapan Tuhan. Aku gak mau lagi sok kuat di hadapan Tuhan. Hari ini aku mau Tuhan bereskan sampai akar-akarnya ya Tuhan. Tuhan hari ini bukan cuma gejalanya ya Tuhan. Aku mau Tuhan bereskan sampai akar-akarnya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan jamah setiap kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan biar gak ada lagi yang tersisa dari kami ya Tuhan. Biar semua luka-luka kami, Kau jadi Allah yang balut. Engkau ikat kami dengan kasih-Mu. Engkau kasih pengharapan yang baru. Engkau kasih sukacita yang baru. Engkau kasih damai, sejahtera yang melebihi segala akal itu buat setiap kami ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus bekerja buat setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih, biar segala kemuliaan, segala hormat hamba kembalikan ke dalam satu nama Allah yang hidup, di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin.